Halo Sobat Cerdas, kali ini gue akan membahas tentang zona nyaman. Mungkin bagi lu yang anak-anak indie nih, pasti familiar dong dengan kata ini. Seperti salah satu lagu dari 420 yang berjudul Zona Nyaman. Lagu ini berhasil mengepakkan sayapnya menjadi salah satu lagu dari film anak muda yang berjudul Filosofi Kopi 2, Ben dan Jody. Lalu, apa sih sebenarnya maksud dari kata zona nyaman? Mari kita bahas. Jika kita merujuk pendapat dari Alasdair White, zona nyaman adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasa terbiasa dan nyaman karena mampu mengontrol lingkungannya. Oke, gue kasih contoh yang gampang aja deh. Misalnya lu anak sekolahan nih, mau itu dari SD, SMP, ataupun SMA, ya rata-rata pasti masih bertempat tinggal dengan orang tua dong. Belum mengenal tuh yang namanya anak perantauan. Nah, setelah lu lulus SMA nih, lu mulai berpikir, kalau gua kuliah di luar kota nanti, gua tinggal di mana ya? Atau mungkin gini, gimana kalau misalnya pergaulan di sana buruk semua? Pertanyaan seperti ini mengganggu pikiran lu. Ada kekhawatiran yang timbul di benak lu mengenai kehidupan yang akan lu jalani nantinya. Nah, setelah lu memutuskan untuk tetap mengikuti tekad lu itu, akhirnya lu sampai nih di kota entah berantah dan nggak ada sanak keluarga, dan pastinya melatih mental lu dong. Nah, karena lu nggak tahu mau tinggal di mana, akhirnya lu sewa kamar kos nih. Jadi lu sewa tiap per bulan, mungkin kira-kira 4 tahun lah, sampai masa kuliah lu selesai. Nah, mulai hari itu, lu yang biasanya dibangunin orang tua, pagi-pagi disiapin sarapan, dan kalau mau beli baju, ya tinggal minta sama orang tua. Dan sekarang sudah tidak ada. Nah, tapi ini semua lu lakukan agar hidup lu lebih mandiri. Nah, ini yang dinamakan keluar dari zona nyaman. Mengenai zona nyaman, ada banyak sekali perdebatan mengenai hal ini. Jika kita observasi nih, ada dua kubu yang saling bertolak belakang. Kubu yang pertama berkata, kita harus keluar dari zona nyaman agar bisa berkembang. Sedangkan kubu yang kedua berkata seperti ini, kita nggak harus keluar dari zona nyaman agar bisa berkembang. Yang terpenting adalah memperluas zona nyaman tersebut. Lalu, di antara kedua kubu ini, mana sih yang benar? Kalau boleh gua katakan, kedua kubu ini benar. Pasti kalian akan bertanya, lah mana boleh gitu? Ya boleh dong, why not? Untuk lu bisa berkembang, lu memang harus keluar dari zona nyaman. Tapi, lu gak harus terus-menerus keluar dari zona nyaman itu. Ada saatnya lu untuk tetap berada di zona tersebut dan memperluasnya. Ini semua berbicara tentang, ya, mindset. Cara berpikir lu untuk mau berkembang, beradaptasi, mengeksplorasi, ataupun tidak. Untuk menjawab ini semua, gue punya cerita yang sangat menginspirasi. Cerita ini diambil dari buku Who Moved My Cheese oleh seorang dokter dan penulis Amerika yang bernama Spencer Johnson. Dikisahkan terdapat 2 ekor tikus dan 2 buah kurcaci yang memiliki pekerjaan yang sama, yaitu pencari keju. Tikus yang pertama bernama Sniff, yang satu lagi bernama Scary. Ada juga 2 buah kurcaci, yang satu bernama Ham, dan yang satu lagi bernama Ho. Kisah dimulai dengan rutinitas tikus dan kurcaci yang bekerja sepanjang waktu mencari keju. Tikus dan kurcaci sama-sama bangun pagi dan bersemangat untuk mencari keju. Pada suatu masa, para tikus dan kurcaci menemukan bongkahan keju yang melimpah, dan mereka menamainya sebagai Cheese Station C. Walaupun para tikus sudah menemukan limpahan keju, tetapi mereka terus mencari dari lorong demi lorong. Berbeda dengan para kurcaci yang mulai bermalas-malasan karena mereka memiliki mindset seperti ini. Ya, keju itu sudah cukup bagi kami.
Ya, untuk apa lagi kami cari? Nah, pada suatu hari, keju itu pun habis. Para kurcacing melihat itu mulai berteriak dan menyalahkan keadaan. Berbeda dengan para tikus yang terus mencari dan menemukan banyak persediaan keju dari lorong demi lorong. Sepanjang hari, para kurcaci hanya mengeluh tanpa bertindak. How mulai menertawakan kebodohannya dan mulai melakukan pencarian. Sedangkan saudaranya Ham yang masih berdiam diri saja. How mendapatkan banyak pelajaran untuk terus mencari, walaupun pencariannya belum terlihat hasilnya. Sampailah How di Cheese Station N, tempat keju yang melimpah ruah, dan ternyata para tikus Sniff and Scurry sudah ada di sana. How adalah kurcaci yang kemudian turut serta dalam perubahan, beradaptasi, dan memperluas zona nyamannya. Nah, jika kita analisis nih setiap karakternya, Sniff adalah tikus yang mampu mencium adanya perubahan dengan cepat. Scurry, cepat dalam mengambil tindakan. Ham, kurcaci yang selalu menolak perubahan. How, kurcaci yang mau beradaptasi jika ternyata perubahan bisa mendatangkan kebaikan. Nah, dari keempat tokoh tersebut, lu yang mana nih? Seperti Sniff and Scurry yang tidak mudah merasa puas dengan apa yang mereka dapat, dan mereka tetap konsisten mencari dari lorong demi lorong untuk mendapatkan persediaan keju. Nah, saatnya kita menyimpulkan. Sama seperti apa yang gua bahas tadi, yang pertama adalah lu harus keluar dari zona nyaman, tetapi bukan terus-menerus untuk keluar dari zona nyaman. Yang kedua, setelah mendapatkan lingkungan yang baru, lu harus mengeksplor secara mendalam sehingga memperluas zona nyaman lu. Nah, ini yang terakhir dan yang terpenting. Yang ketiga adalah lu harus tetap konsisten dengan apa yang lu sudah raih, dengan apa yang lu sudah coba. Karena ya kalau lu cuman coba-coba aja tanpa ada konsistensi, ya nggak ada hasilnya juga. Ya ngapain juga lu berusaha? Ya seperti buang-buang waktu doang jadinya. Nah, sudah paham kamu sobat cerdas? Jangan lupa tekan tombol like, berikan komen, dan juga jangan lupa subscribe ya. See you next video. Bye.